Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai uji normalitas pada pertemuan ke-6. Uji normalitas merupakan salah satu uji prasyarat yang wajib dilakukan untuk analisis regresi dengan basis OLS atau Ordinary Least Square, yang mana menggunakan skala interval dan rasio. Nah, uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi yang normal. Nah, cara uji normalitas itu ada beberapa cara ya. Yang pertama chi-square, yang kedua ada Kolmogorov-Smirnov, yang ketiga ada Lilliefors, yang keempat ada Shapiro-Wilk, yang kelima ada Jarque-Bera. Nah, untuk perhitungan manual di sini Ibu akan menjelaskan dengan metode chi-square dan Lilliefors. Untuk SPSS nanti kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan untuk Evius menggunakan Jarque-Bera. Selanjutnya, uji normalitas dengan chi-square itu dapat dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 yaitu adalah data berdistribusi normal. Kemudian hipotesis akhir, data tidak berdistribusi normal. Yang ingin kita capai adalah data berdistribusi normal, sehingga nanti H0 harus diterima. Kemudian menentukan nilai uji statistik dengan rumus chi-square ya. Chi-square hitung sama dengan sigma dari nilai observasi dikurang nilai ekspektasi dikuadratkan dibagi nilai ekspektasi. Selanjutnya, menentukan taraf nyata atau alfa, di mana kita akan merujuk pada tabel chi-square yang akan nanti Ibu berikan di akhir perhitungan. Selanjutnya, menentukan kriteria pengujian hipotesis, yaitu H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel. Artinya, data tidak berdistribusi normal. H0 diterima jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel. Artinya, data berdistribusi normal. Nah, yang ingin kita capai ini kriteria yang H0 diterima. Selanjutnya, memberikan kesimpulan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Langsung saja kita di sini ada contoh soal ya. Nah, contoh soal ini bisa kalian ikuti dengan mengerjakan soal yang ada di pertemuan ke-6 yaitu nomor 3 ya. Nah, di sini contohnya ini ada data. Nah, di sini bisa kalian copy dan pindahkan ke Excel. Nah, ini di copy, kemudian pindahkan ke Excel. Nah, di sini karena Ibu sudah buat ya tabel-tabelnya, jadi untuk sementara Ibu beri ditaruh di sebelah kiri ya. Jadi kita nanti akan urutkan datanya. Ini gede-gede tulisannya, nanti tinggal dikecilkan saja. Ini kita copy semuanya. Warnanya biru jadi agak saru ya. Langsung copy seluruhnya, tapi ini udah ada tabelnya, jadi biar langsung di tabelnya.
Nah, ini udah. Sekarang kita kecilkan dulu hurufnya. Jelas ya. Dan diurutkan ya. Caranya yaitu di blok keseluruhan data. Kemudian klik sort and filter. Dan pilih yang A to Z. E to Z ya. Nah, jika sudah diurutkan, selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, dimulai dengan menghitung jangkauan terlebih dahulu. Jangkauan adalah data terbesar ya, 95 dikurang dengan data terkecil ya. Kemudian yaitu setelah dikurang hasilnya adalah 63. Selanjutnya menghitung banyak kelas. Banyak kelas dihitung dengan rumus sama dengan, nah ini bisa kalian screenshot ya, sama dengan 1 ditambah 3,3. Nah, 3,3 ini sudah dari rumusnya. Dikali buka kurung log atau logaritma buka kurung 32 adalah jumlah data, yaitu tutup kurung 3 kali ya, kemudian di enter. Nah, ini hasilnya adalah 5,97 ya kalau dibulatkan. Nah, untuk banyak kelas ini selalu dibulatkan ke atas. Jadi, dibulatkan menjadi 6. Panjang kelas selanjutnya yaitu jangkauan dibagi banyak kelas ya. Ini 1 dibagi 6. 6 adalah banyak kelas. Kemudian hasilnya adalah 10,5 dibulatkan menjadi 11. Nah, untuk data, karena yang paling kecil itu adalah 32, kita bisa mulai di angka 30 ya. Kemudian, untuk panjang kelas yaitu 11, berarti jarak antara kelas itu adalah 11. 30 ditambah 11 adalah 41. 41 ditambah 11 adalah 52. Kemudian tambah 11 lagi 63 ya. Tambah 11 lagi 74. Tambah 11 lagi 85. Nah, di sini 40, kemudian 51, ya 62, ya 73, kemudian 84 dan 95. Ya, ini sudah betul sama ya. Selanjutnya di sini kita akan membuat ya tabel distribusi frekuensinya seperti yang pernah kalian kerjakan waktu statistik deskriptif ya kan, pernah kan? Nah, nilai tengah itu cara mencarinya adalah data yang ada di frekuensi ini ya. 30 ditambah 40 dibagi 2. Nah, ini sudah dihitung sama 35, kemudian ditarik ke bawah. Selanjutnya yaitu nilai frekuensi adalah banyaknya data dari masing-masing kelas interval. Nah, data dari 30 sampai 40 itu jumlahnya ada berapa kita hitung, yaitu 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita tulis 4 sebanyak jumlah data yang ada. Nah, ini sama ya ke bawah, jadi hitung manual. Kemudian di sini kita jumlahkan. Kalau sigma FI
Nah, karena datanya keseluruhan ada 32 ya, berarti benar. Selanjutnya kalian buat tabel lagi, yaitu FI dikali XI. Yaitu nilai frekuensi dikali nilai tengah. XI adalah nilai tengah ya. Nah, jadi 4 dikali 35. Nah, di sini hasilnya sudah ada, yaitu 140 dan seterusnya. Setelah itu dijumlah ke bawah juga dengan menggunakan rumus SAM. Selanjutnya, yaitu kolom XI kuadrat, yaitu nilai tengah yang dikuadratkan. Nah, di sini nilai tengahnya yaitu 35. 35 dikuadratkan. Ya, 35 dikuadratkan. Terus ke bawah bisa langsung ditarik. Nah, ini tidak usah dijumlah ya. Selanjutnya kolom berikutnya adalah FI dikali XI kuadrat, yaitu frekuensi dikali dengan XI kuadrat yang tadi sudah dihitung. Nah, ini ya. Jadi sama dengan 4 dikali dengan 1225. Nah, setelah itu dijumlah ke bawah menjadi sigma FI XI kuadrat. Nah, setelah data tabel distribusi frekuensi ini kita buat, kita cari min atau rata-rata. Yaitu dengan cara rumusnya yaitu sigma FI XI dibagi sigma FI. Jadi 1978 dibagi 32. Nah, di sini sudah ada rumus Excelnya. Selanjutnya standar deviasi. Nah, ini rata-ratanya tadi 61,81 ya. Standar deviasi yaitu rumusnya adalah, nah ini ya, kalau Excelnya sama dengan SQRT ya, yaitu ini akar kuadrat, rumus akar kuadrat. Kemudian buka kurung 2 kali, kemudian yaitu nilai rata-rata, nilai FI dikali XI kuadrat dibagi dengan 32 adalah jumlah data, dikurang buka kurung rata-rata di pangkat kuadrat ya, pangkat 2, tutup kurung 2 kali. Nah, ini hasilnya 16,25. Selanjutnya, setelah standar deviasi kita ketahui, nah di sini kita buat lagi tabel lagi. Nah, bedanya di sini nanti akan ada nilai Z-nya. Jadi yang di copy hanya data, nih ya dari sini data, kemudian frekuensi. Nah, selanjutnya buat kolom batas kelas yang dibagi menjadi 2, yaitu ada batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas bawah itu dikurang 0,5. Sedangkan batas kelas atas yaitu data ditambah 0,5. Nah, di sini untuk batas kelas atas yang kelas bawah yang pertama yaitu nilainya kan 30. 30 dikurang 0,5 yaitu adalah 29,5. Selanjutnya, batas kelas atas ditambah 0,5. 40 ditambah 0,5 jadi 40,5. Selanjutnya, nah ini bisa ditarik ke bawah ya langsung tapi tidak usah dijumlah. Kemudian mencari nilai Z karena nanti kita akan merujuk pada Z tabel ya. Jadi kita harus cari nilai Z-nya dulu. Rumus di Excel-nya yaitu sama dengan standar dize, buka kurung, kemudian masukkan nilai batas kelas bawah, diklik ya, kemudian koma. Nah, ini kasih tanda dolar, ini dolar, kemudian klik rata-rata ya, min. Minnya diklik.
kemudian koma lagi, standar deviasi. Nah, ini yang standar deviasi yang udah kita buat tadi. Nah, jangan lupa kasih dolar supaya hijau ya, supaya nggak bergeser gitu. Nah, jadi setelah itu di enter. Nah, ini bisa langsung tarik ke bawah. Kemudian sebelahnya juga sama ya, nilai untuk nilai Z batas kelas atas ya, tinggal diganti aja nilai X-nya dengan nilai batas kelas atas. Jangan lupa kasih dolar ya, biar banyak duit. Nah, lanjut ditarik ke bawah ya, sama. Kemudian nilai Z tabel. Nah, ini caranya harus manual ya. Caranya di modul kalian yang pertemuan ke-6 itu sudah ada ya tabel Z-nya. Sebentar. Di halaman agak bawah. Nah ini ya. Di sini kita melihat ke nilai Z, yaitu 1,98. Nah, ini jangan dibuatkan dulu ya. Kita lihat 1,9, yaitu dua angka di depan. Nah ya, dua angka di depan itu ngambilnya dari sebelah kiri. Kemudian angka yang setelahnya diambil dari atasnya. Jadi 8-nya di sini. 1,98. Nah, 98 kan di sini nih di ujung ya. Jadi ini ada nolnya depannya ya. Jadi 0,4761 ini. 0,4761 ya. Masukin satu-satu nih. Tuh. Nah, ini juga semuanya manual ya. Kita lihat dari sini. Nah, negatif, positif itu tidak diraukan. Jadi, kalian tinggal lihat angkanya aja, dua angka di depan, itu dari baris sebelah kiri. Kemudian, satu angka setelahnya itu di bagian atas ya. Nah, semuanya kalian input satu-satu, semuanya ya, ini juga. Nah, kalau sudah, bikin lagi kolom luas kelas interval. Yaitu caranya adalah nilai Z tabel ya, yang besar. Nih ya, kalau misalnya tandanya sama nih, negatif-negatif kan sama nih. Berarti dia dikurang. Ya, lihat ke sini ya. Nah, ini berarti nanti dikurang nih. Dikurangnya gimana? Dikurangnya nilai yang terbesar, dikurangi nilai yang terkecil gitu. Nah, ini juga sama yang apa namanya? Yang berikutnya ya, yang kedua ini. Ini kan tandanya minus dua-duanya, berarti dikurang ya. Nah, ini yang besar ini 0,4049 dikurang 0,2357. Lanjut yang di yang bawahnya yang baris ketiga ini dia negatif positif berarti ditambah ya. Jadi 0,2357 ditambah 0,016. Selanjutnya yang ini ya. Nah, ini sama lagi nih. Tandanya positif-positif berarti dikurang. Nah, dikurangnya yang besar dulu, dikurang yang kecil. Yaitu 0,2642 dikurang 0,016. Lanjut. Nah, yang ini tandanya positif juga, sama berarti dikurang ya. Nah, kurangnya yang besar dulu yaitu 0,4177 dikurang 0,2642. Lanjut juga di bawahnya sama ya. Jadi dikurang yang besar dulu yaitu 0,4834 dikurang 0,4177. Selanjutnya bikin kolom lagi frekuensi yang diharapkan, yaitu dengan mengkalikan nilai luas kelas interval dengan jumlah
keseluruhan data ya. Jumlah datanya adalah 32. Jadi di sini supaya tidak bergeser kalian kasih dolar lagi. Nah, ini ya. E18 itu ruas kelas interval 0,0712 dikali E24. Di sini Ibu adalah jumlah data keseluruhan. Nah, semuanya sama ya. Sama semua. Terus ke bawah. Nah, ini nggak usah dijumlah. Selanjutnya kita masukkan rumus chi-square-nya. Jadi tiap kelas itu ada chi-square-nya, dimasukkan rumusnya. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung. Nah, buka kurung, frekuensi ya diklik, buka kurung 2 kali, frekuensi diklik, dikurang, nih frekuensi yang diharapkan, tutup kurung, kemudian pangkat 2, tutup kurung, bagi, ini lagi dibagi frekuensi yang diharapkan tanpa tutup kurung ya, nggak usah dikasih tutup kurung lagi, langsung di enter. Nah, ini bisa ditarik ke bawah dan dijumlah. Nah, sigma dari chi-square ini adalah nanti kita bandingkan ya di chi-square, tabel chi-square. Nah, di sini hasil chi-square-nya jumlahnya yaitu 1,856 ya, kuadratnya atau 1,86. Nah, sini kita taruh chi-square hitung yaitu 1,86 ya, 855,8. Kemudian chi-square tabel. Kita lihat chi-square tabel. Kalian bisa cari di Google ya. Nah, ini udah dicari. Jadi di sini ada nilai DF ya. DF itu degree of freedom. Degree of freedom yaitu N dikurang 2. Nah, N-nya tadi kan 32 jumlah datanya. 32 dikurang 2 jadi 30 ya. Di sini 30, kemudian kita ke alfa yang 0,05 ya. Yang paling umum itu adalah 0,05 atau 5%. Nah, di sini untuk yang 30 adalah 43,7730. Ini salah ya. Nah, ini benar ya di sini. Nah, jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa nilai chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, yaitu data berdistribusi normal. Yang sudah dijelaskan ya tadi. Oke. Nah, ini penjelasan tentang uji chi-square. Selanjutnya akan kita hitung dengan uji Lilliefors di video selanjutnya ya, agar tidak terlalu panjang. Oke, terima kasih.